selagi menunggu kawan-kawannya yang nama kelompoknya sudah ada di data ya, bisa dipersiapkan dari sekarang terkait dengan PPT-nya. Dan untuk tim kelompoknya jangan lupa, dan ini kita masuk ada dua ya, jadi saya menggunakan dua Zoom karena kan nggak mungkin juga akan disatukan ya, karena nanti bisa mungkin jam 12 lewat atau jam 1 kalian juga pasti akan tidur kan ya. Jadi saya pisah ini, jadi saya dua ini ya, dua tempat ya. Dari yang kelas 202 itu nggak ada yang lihat, tapi belum ada yang lihat. Persiapkannya untuk kelompok 2 atas nama Mbak Eti, Mbak Ferawati, Mbak Dini, Mbak Seri, sama Mas Haikal. Dan untuk 202 belum stay. Sistem penilaiannya saya akan jelaskan terkait dengan sistem penilaian presentasi hari ini. Yang pertama adalah sistem penilaian yang merupakan aktif dalam melakukan kegiatan kelompok, dalam hal ini melakukan upload dan juga pembuatan materi, serta on cam pada saat di sesi UAS hari ini. Maka nilainya akan berbeda dengan mahasiswa yang melakukan atau mengerjakan ujian atau melakukan kontribusi namun tidak on cam. Yang kedua adalah berbeda lagi dengan nilai yang tidak melakukan kontribusi dan tidak on cam sama sekali atau tidak hadir ya. Dan bagaimana terkait dengan mungkin ada beberapa kendala atau apapun yang terkait dengan grup atau kelompok, bisa sekiranya jika ada waktu bisa melakukan presentasi mandiri, nggak apa-apa, saya berikan gitu ya. Jika ada permasalahan kelompok yang mungkin nanti ada individu atau lain di luar dari individu yang memang bermasalah dengan kelompok, ketika semua kelompok sudah melakukan presentasinya, maka saya berikan waktu untuk yang mungkin individu atau yang grup di luar dari kelompok mau melakukan presentasi, dipersilakan gitu ya. Namun akan berbeda lagi terkait dengan itu ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan hal ini? Masih ada waktu kurang lebih 3 menit sebelum kita memulai. Oke, nggak ada ya. Berarti untuk kelompok 2 di angka 201 tolong dipersiapkan. Dan jika kelompoknya nanti dipanggil atau disebutkan tidak ada, maka akan digantikan dengan kelompok berikutnya. Dan jika 2 kali atau seterusnya tidak hadir, maka nilai saya kosongkan atau saya nolkan ya. Kenapa? Oke. Terkait dengan musik ya. Oke, musik sudah saya matikan, jadi dipersiapkan ya. Ya, jadi saya konfirmasi lagi terkait dengan bagaimana sistem penilaian. Sistem penilaian yang akan dilakukan adalah yang tadi. Jika dalam satu kelompok melakukan kontribusi dalam pekerjaan gitu ya, dan on cam pada saat ujian hari ini ya gitu ya. Gitu, maka nilainya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang kontribusi dan tidak on cam ya. Dan satu lagi yang tidak kontribusi dan tidak on cam atau tidak melakukan kegiatan gitu ya. Yang tidak melakukan kontribusi dan tidak melakukan kegiatan sama sekali akan saya nolkan gitu ya. Gitu. Dan untuk yang ingin melakukan kontribusi terkait dengan tidak kesesuaian, namanya juga individu dengan kelompok ya, atau dalam satu kelompok pasti ada aja permasalahan. Saya berikan waktu setelah semua kelompok selesai. Bagi yang ingin melakukan presentasi mandiri atau yang di luar dari kelompok, mungkin 2 atau 3 orang karena ada permasalahan problem kelompok,
Ya, saya persilakan setelah seluruh kelompok semua sudah selesai. Oke, sudah mengerti? Dan saya kembalikan terkait dengan ini, tolong diubah atas nama depannya, mohon maaf, NIM-nya dulu baru nama ya. Dan yang pakai nama alamat email tolong diganti, dan yang ini juga tolong ya. Yang apa? Yang menggunakan NIM-nya saja ya. Dan saya konfirmasi ini tidak akan jadi satu dengan AK201 dengan 202, jadi terpisah ya, gitu. Dan untuk AK201 totalnya kurang lebih ada 10 kelompok dan AK202 ada 8 kelompok. Semuanya terrecord atau terekam. Jadi semuanya saya rekam. Dan untuk AK202 ini terekamnya secara manual gitu ya. Untuk AK201 sudah terekam secara otomatis by Zoom. Oke? Oke, sudah jam 7. Saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Oke. Untuk nama-nama kelompok yang sudah masuk ke daftar gitu ya, tolong udah dipersiapkan. Dan untuk share PowerPoint-nya tolong dipersiapkan juga ya. Dan ini tolong untuk on cam pada saat melakukan presentasi. Gimana? Kelompok 2 untuk AK201. Oke, ready. Untuk AK202, untuk AK202 kelompok 1 ya. Gimana? Udah ready? AK. Iya, Pak. Tinggal satu orang lagi, Pak. Oke, dipersiapkan dahulu ya. PowerPoint-nya tolong di-share dulu dan dicoba dulu. Saya akan memberikan waktu kurang lebih 5 sampai 15 menit. Jadi nanti saya akan ingatkan terkait dengan waktu. Jadi tolong di-share dulu dan dicoba dulu, jangan sampai nanti menjadi error atau apa ya, atau bermasalah ya. Oke, gimana? AK201 udah mulai? Udah siap? AK202 untuk kelompok 1 udah siap? Belum, Pak. Itu ketua kelompok Panaminnya belum. Belum join. Iya, belum join. Diusahakan secepatnya ya, kalau enggak nanti nyusul lagi. Iya. Karena waktunya cuma 5 sampai 15 menit. Takutnya nanti kemalaman, kalian Oh, juga iya, lagi Pak. ada kesibukan. Oke ya. Oke. Saya silakan untuk kelompok AK201 dan AK202 untuk dimulai hari ini juga. Silakan. Saya berikan kepada kalian. Terima kasih. Kak Ilham. Untuk AK202 gimana? Udah siap? Satu orang lagi nih, Pak. Amin. Eh, Pak itu Panamin. Udah masuk. Udah, Pak. Panamin. Pak, ayo, Pak. Oke. AK202 saya persilakan. Ya, Panamin itu share screen, Pak. Filenya. Udah ya? Iya, ayo, Pak. Kita mulai, Pak, kelompok kita.
Ini langsung baca masing-masing ya? Iya, silakan Pak. Yuk, bisa Oke, bisa silakan Pak. screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP Bapak Derianto SE MAK. Perkenalkan, nama saya Namin. Saya perwakilan dari kelompok 1. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan menyampaikan makalah dari kelompok 1 yang akan membahas tentang sistem pemungutan pajak. Secara susunan acara presentasi pada hari ini adalah penyampaian materi kesimpulan. Selanjutnya adalah penyampaian makalah. Saya persilakan untuk Mbak Moniwin untuk membacakan materi yang pertama. Silakan Mbak Moniwin. Tapi Pak, di share screen dulu Pak, itunya, PPT-nya. Ini di HP lagi ya? Ini bukan dari ini, Pak Derinya ini yang ini. Untuk yang share screen, tolong kelompoknya untuk share screen. Iya, sebentar. Ini gimana nampilinnya nih? Dari zoom-nya lagi ya? Langsung aja share screen Pak, atau ke data dokumen PowerPoint yang akan di share screen. Atau kayak gini juga nggak apa-apa, share screen full juga nggak apa-apa. Ya bisa. Keset. Jurnal kelompok 1, Sistem Pemungutan Perpajakan serta sanksinya disusun oleh Muniwin Kristi, Ilham Ramadan, Namin, Futihatur Rahma Astuti, Surharyani Natasha Alfitri. Nah, sistem pemungutan perpajakan serta sanksinya kita ambil dari variabel jurnal 1 yaitu sistem pemungutan pajak, jurnal kedua NAIK, NPWP, jurnal ketiga sanksi, pidana, dan pajak, jurnal keempat ada sistem perpajakan daerah, jurnal kelima ada tata cara perpajakan dan sistem perpajakan. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak secara umum, sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara, baik di bidang kenegaraan. Pada mulanya, pajak belum merupakan suatu pungutan, tapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai, dan lain-lain. Sesuai amanat undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal tersebut sesuai dengan sistem self-assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang kita kelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagiannya dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dalam perkembangan pengaturan pajak, daerah dan retribusi daerah, politik hukum nasional mengenai pemungutan pajak terhadap dalam Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ketiga, Bab ke-7 B, Pasal 23A, menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang, berbeda dengan pengaturan dasar dalam UUD 945 sebelum amandemen. Dalam pasal 23 ayat 2 dinyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Perubahan kata berdasarkan menjadi diatur bagi yang menganut aliran hukum positisme bermakna segala pajak dan pungutan lain
apabila tidak diatur selain dengan undang-undang menjadi tidak sah dan inkonstitusional. Dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Ilham. Baik, terima kasih Mbak Muni. Selanjutnya, otonomi daerah sebagai reformasi sistem pemerintahan dan implikasinya terhadap desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya, agar pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan, pemerintah melakukan beberapa revisi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PKPD. Desentralisasi fiskal di Indonesia secara garis besar dapat dibagi dalam dua era, yakni era desentralisasi fiskal terbatas, sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan era desentralisasi fiskal luas, dikenal dalam era Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Dalam desentralisasi fiskal luas, APBD yang diterapkan oleh pemerintah daerah cukup dengan adanya pengesahan dari Dewan Perwakilan Daerah. Tidak perlu ada persetujuan dari tingkat pemerintah pusat. Kemudian setelah itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kepastian hukum iklim usaha dalam penerapan pajak daerah dan retribusi daerah. Prinsip-prinsip pokok dari pajak yang baik diantaranya prinsip keadilan, yaitu pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Prinsip kepastian, pentingnya kepastian bagi aparatur memungut pajak wajib pajak mengenai subjek, objek, tarif, dan dasar pengenaan. Lalu prinsip kemudahan, yakni pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Lalu yang terakhir, prinsip efisiensi dalam arti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pungutan tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Sistem closed list yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pembatasan jumlah jenis pajak atau retribusi daerah yang dapat diberlakukan sebagai pungutan dan dapat dipungut oleh daerah. Batasan ini mengandung maksud adanya kepastian hukum pada masyarakat dan dunia usaha. Sistem closed list juga merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Sistem pungutan pajak bagi tiga. Yang pertama, official assessment system, yaitu sistem pungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau Fiskus. Dalam sistem ini, utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari Fiskus, sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak. Jadi dalam hal ini, pajak bersifat pasif. 2. Self-assessment system, yaitu sistem pungutan pajak di mana wewenang menghitung besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh Fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga dengan sistem ini, wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak. Sedangkan Fiskus bertugas untuk memberi penerangan dan pengawasan. Dan yang ketiga, withholding system, yaitu sistem pungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga, yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak atau Fiskus. Lalu modernisasi administrasi perpajakan NIK menjadi NPWP. Modernisasi administrasi perpajakan NIK menjadi NPWP, sistem single identity number diharapkan dapat mengurangi penggunaan kartu yang beraneka ragam. Proses integrasi antara basis data pajakan serta basis data pendudukan diharapkan dapat membantu DJP melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya integrasi data ini, masyarakat dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya yang mungkin dikeluarkan dalam pengurusan NPWP. Oleh karena itu, untuk memenuhi asas kesederhanaan serta kinerja yang terorganisasi dalam administrasi perpajakan, pemerintah berencana melakukan integrasi antara basis data perpajakan dengan basis data pendudukan menjadi sebuah nomor identitas tunggal. Pengertian single identity number, nomor pokok wajib pajak, dan nomor induk pendudukan. Single identity number yang selanjutnya disingkat SIN merupakan identitas individu yang memuat berbagai informasi seperti data diri, data finansial, informasi kepemilikan aset, dan sebagainya. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan pada wajib pajak dan digunakan dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak. Nomor pokok wajib pajak terdiri dari 15 digit angka dan memiliki makna di setiap angkanya. Nomor induk pendudukan yang kita tahu adalah nomor khas yang diberikan kepada penduduk dan melekat pada seorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Nomor induk pendudukan yang selanjutnya disingkat NIK terdiri dari 16 digit angka yang memiliki makna tersendiri. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Namin. Silakan. Ya, penerapan NIK menjadi NPWP, kesederhanaan dalam administrasi perpajakan merupakan salah satu hal yang dijunjung tinggi dalam pemberlakuan NIK menjadi NPWP. Untuk itu, penggunaan sistem SIN diperlukan integrasi
basis data, baik data pihak Kementerian Keuangan serta dari pihak kementerian yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dalam negeri. Hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pasal Waktu tersebut tinggal 5 menyatakan menit bahwa lagi. dalam rangka penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat 1A, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk integrasikan dengan basis data perpajakan. Dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dijelaskan bahwa NIK termasuk ke dalam data kependudukan perseorangan yang dapat digunakan untuk pemanfaatan pelayanan publik. Tantangan dalam penerapan NIK menjadi NPWP. Di balik kesederhanaan yang ditawarkan dari pemberlakuan NIK menjadi NPWP SIN, terdapat masalah yang perlu diantisipasi seperti kebocoran, pencurian data. Amerika Serikat telah menggunakan SIN dikenal dengan sebutan SSN dalam berbagai urusan administrasi negara, mengidentifikasi bahwa saat SSN diterapkan data yang tertera dalam SSN menjadi lebih berharga dan terkonsentrasi serta membutuhkan jumlah penyimpangan data yang besar. Keamanan data seakan menjadi tantangan yang paling berat dalam penerapan NIK menjadi NPWP. Pertanyaan bukan di survei online yang telah dilakukan menunjukkan banyak responden yang berharap data mereka tetap aman saat kebijakan ini diberlakukan. Faktor kendala pemungutan pajak secara umum. Faktor kendala pemungutan pajak secara umum, baik pihak pusat maupun daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak, selain karena semakin hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pajak karena maraknya kasus-kasus korupsi menjadi pegawai pajak. Tidak hanya itu, pada kenyataannya ternyata masih banyak faktor-faktor lain yang menghambat jalannya pemungutan pajak di Indonesia. Faktor yang menghambat jalan pemungutan pajak di Indonesia. Dalam pemungutan pajak secara umum, baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dampak pemungutan pajak. Kendala-kendala tersebut antara lain: 1. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya. 2. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Database yang masih jauh dari standar internasional. Kendala lain yang dihadapi aparatur pajak adalah database yang masih jauh dari standar internasional, padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan self assessment. 4. Lemahnya penegakan hukum law enforcement terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya Patuha. Baik, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa sulitnya negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dan setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Adapun sanksi administrasi, yang pertama, sanksi administrasi berupa denda, yaitu jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Terkait besarannya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggar yang juga dikenakan sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alfa atau sengaja. Yang kedua, sanksi administrasi berupa bunga, yaitu bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Yang ketiga, sanksi administrasi berupa kenaikan, yaitu sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar
bahkan bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Oke. Sanksi pidana. Ancaman pidana untuk pelaku kejahatan ini adalah pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau tidak dibayar. Langsung kesimpulan saja. Kesimpulan dari kumpulan jurnal yang sudah kami analisa dan observasi kemudian dijadikan menjadi sebuah jurnal di atas. Yang pertama, pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpulan pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Sistem yang digunakan pajak melalui tiga, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System. Yang kedua ada modernisasi administrasi perpajakan, yaitu NIK menjadi NPWP diharapkan dapat mengurangi penggunaan kartu yang beraneka ragam, sehingga masyarakat dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya yang mungkin dikeluarkan dengan pengurusan NPWP. Yang ketiga ada faktor-faktor yang menghambat pemungutan pajak di Indonesia, diantaranya kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat, sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dalam pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, kurangnya kesadaran warga negara dan akan kewajiban pembayaran pajak, bahkan sebagian orang pemungutan pajak dianggap sebagai suatu pemaksaan bagi warga negara. Yang keempat ada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, serta yang kelima, bea cukai ikut serta berperan penting dalam pemungutan pajak. Penting untuk dicatat bahwa prosedur pemungutan pajak oleh bea cukai dapat bervariasi tergantung pada jenis objek pajak, regulasi yang berlaku di negara tersebut, dan kondisi khusus yang mungkin ada. Sebaiknya merujuk pada peraturan dan prosedur yang berlaku di negara terkait untuk informasi yang lebih spesifik. Oke, boleh ditutup. Terima kasih teman-teman atas penyampaiannya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk kelompok 1, untuk atas nama Suharyani Natasha dengan Putihatur Rahma Astuti, apakah melakukan kontribusi? Iya, Awal. Pak. Iya, Pak. Melakukan kontribusi. Oke, berarti dia Iya. kontribusi nggak on cam ya berarti ya? Oke, terima Hah? kasih. On cam, aku on cam. Suharyani, tadi yang bicara Mas Namin, Mas Ilham, Namin, Ilham, dan Moniwin Kristi, Mbak Moniwin. Suharyani? Tadi saya aturnya di bagian kesimpulan, Pak, tapi bagian di kamu nggak muncul ya? Iya. Oh iya. Oke. muncul tadi mau baca potong Mbak Putih. Mbak Putih Hati. Oh ya, berarti kamu ya, disarankan kalau misalnya ini on cam ya, soalnya nggak terlihat kalau gitu. Iya. Oke, yang On lainnya. cam. Selanjutnya kelompok 7 di AK 202 dipersiapkan. Mbak Dewi, Mbak Siti, Mbak Lucia, Mas Khairul Azmi dengan mohon maaf, Mas Denny, satu lagi Mas Egi. Oke, berarti ada 6 ya, enggak 5 ya. Oke. Tolong kelompok 7 dipersiapkan. Untuk kelompok 7 kami mengerjakannya kayaknya individu, Pak, Individu. karena nggak bisa untuk discuss gitu. Jadi sempat ada grup tapi mereka nggak bisa join. Yang siap berapa orang untuk kelompok 7? Sebenarnya tuh yang di LMS sudah di-upload, tapi saya mau ngupload tugas saya juga udah nggak bisa. Tapi kalau untuk presentasi saya bisa. Nah, maksudnya untuk materinya gimana ya, Pak? Karena kan yang di-upload di LMS itu tuh punyanya Mas Egi. Tim. Nah, yang saya bawakan ini nanti makalah yang milik saya sendiri, karena emang kita bikinnya nggak ada berbarengan. discuss Oh, sama berarti ada Slack ya? Oke, nggak gimana masalah. ya.
Berarti yang untuk yang bermasalah seperti ini nanti akan dilanjutkan di akhir ya. Gitu, nanti akan saya buatkan satu tempat buat kalian untuk melakukan uploading. Dan itu juga terkait dengan beberapa kriteria khusus. Oke. Jadi nanti ya, berarti kelompok 7 ini nggak satu tim ya mengerjakannya. Kalau saya tuh yang diupload itu milik Mas Egi karena punya saya nggak bisa diupload lagi. Jadi dia udah Maaf, upload kan. maksudnya Jadi saya- mengerjakan satu tim atau tidak? enggak masing-masing. Masing-masing ya. Berarti ini mandiri ya. Ya. Oke, berarti Ini nanti ya di akhir ya. Oke, saya persilakan untuk yang, dan saya konfirmasi ya, nilainya agak sedikit beda antara yang mandiri dengan yang tim. Oke, berarti selanjutnya kelompok 6. Kelompok 6 udah siap? Pak, halo, selamat malam. Iya. Halo rekan-rekan semuanya, selamat malam. Dari kelompok 6, Devi, Rizal, Paul, Oke. Dipersiapkan dulu presentasinya. mohon di-on-kan semua ya teman-teman. Halo. Ya, halo. Halo, Iya, Pak. selamat malam. Iya, halo. Untuk, Mohon di-on-kan untuk semuanya angka ya. 201, Baik, kelompok 9-nya udah siap belum? Siap semuanya? Halo, Siap, Mbak sudah Widya. siap semuanya? Ya, siap. Kalau bisa share. Pak, mohon dilakukan. Coba ke tim yang lain, minta tolong ke tim yang lain. Oke, untuk angka 202 silakan untuk kelompok 6. Diberikan waktu 5 sampai 15 menit. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini. Kami dari kelompok 6 akan melakukan sharing untuk materi pada malam hari ini, yaitu tentang interdependensi pada text planning ya. Apakah sudah terlihat untuk sharing screen-nya? Ya, terlihat. Oke. Interdependensi tax planning sebagai urgensi tax treaty pada gray area. Maksudnya adalah aktualisasi pada penghematan pajak sebagai urgensi percepatan dari penghematan untuk perhindaran pajak berganda P3B pada area-area yang masih bisa dikonversikan. Pada malam hari ini kita akan meng-highlight, yaitu ada 3, yaitu pengkreditan pajak luar negeri pada posisi nanti bagaimana penghindaran pajak seperti itu. Kemudian ada penghematan pajak atau tax planning pada area-area yang dikonversi. Kemudian sistem elektronik pajak berganda melalui unilateral measures and global consensus, yaitu untuk bilateral antar negara ataupun negara-negara yang di bawah naungan OECD atau Organization Economic Development. Kemudian bisa disampaikan oleh rekan kita, yaitu dari Aulia ya. Untuk di-highlight aja pengkreditan pajak luar negeri, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Widya. Untuk PPh yang pertama itu ada PPh 22, baik api dan non-api dengan tarif 2,5% dan 7,5% bagi non-api, ditambahkan dengan DPP dan juga biaya import, baik itu biaya import masuk atau biaya import adisional atau tambahan. Untuk yang kedua itu ada PPh 24 dengan PKP 10% sampai 15% untuk peraturan PPh terbaru. Nah, untuk yang ketiga itu ada PPh 26. Tarifnya itu 20% dikalikan dengan DPP. Oke, Kemudian terima kasih. Udah sampai situ saja Mbak. Jadi nanti kita akan meng-highlight 3, yaitu PPh 22, 24, dan 26. Untuk PPh 24 ini khususnya 10% sampai 15% adalah peraturan terbaru ya. Dan untuk PPh 26 itu pasti 20%. Kita sisanya PPh 22 nanti akan fokus ke PPh 22 yang punya api 2,5 sama 7,5 yang non api. Oke, terima kasih. Nanti juga ketiganya itu untuk mengurangi PPh terutang dan akan dilakukan koreksi, baik koreksi di konsil fiskal ya nanti ya. Nah, untuk jelasnya nanti akan kita bahas di dalam bentuk soalnya seperti itu. Selanjutnya yaitu silakan untuk Mbak Yunika bisa dibantu untuk pengkreditan pajak luar negeri. Halo Mbak Yunika. Halo. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan coba bantu jelaskan. Jadi dari ketiga pengkreditan pajak tadi ada, halo, sudah masuk Mbak Yunika? Halo, Mbak Yunika? Karin?
Oke, saya bantu jelaskan, yaitu ada 3. SKPLB atau lebih bayar, itu nantinya kredit pajak lebih besar posisinya daripada pajak terutang. Makanya nanti akan mendidak PPh. Kemudian untuk SKPLB ini memiliki jangka waktu 12 bulan setelah masa pajak terutang dan DJP wajib memberikan imbalan 2%. Kemudian SKPKB ini adalah kompensasi kerugian fiskal pada angsuran PPh masa terutang. Artinya adalah kredit pajak kurang dari PPh terutang. Kemudian SKPNB atau nihil bayar itu sama dengan kredit pajak memiliki nominal sama dengan PPh terutang, tetapi wajib dilaporkan di SPT. Seperti itu. Next. Silakan untuk Mbak Devi untuk bisa represent tax treaty. Terima kasih Mbak Widya atas kesempatannya. Di poin kali ini kami akan membahas mengenai tujuan tax treaty. Seperti yang ditampilkan pada PowerPoint kami, yaitu avoid tax payment transaction under bilateral and multilateral authority, atau menghindari transaksi pembayaran pajak berbeda dalam otoritas bilateral dan multilateral. Subjek pajak 3B, subjek pajaknya ada 2, yaitu subjek pajak dalam negeri yang dikenakan pajak berdasarkan net profit BUT, dan juga subjek pajak luar negeri yang dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto atau earning after tax. Kemudian tujuh tax treaty juga agar mendeteksi tax evasion. Apa itu tax evasion? Tax evasion adalah aktivitas pelanggaran perpajakan dengan cara mengurangi angka pajak yang wajib dibayarkan. Seperti itu. Oke, jadi highlightnya adalah menghindari pembayaran pajak berganda dengan ketentuan yaitu harus ada kerjasama antara 2 sampai 5 negara itu secara domestik ataupun negara-negara di bawah naungan OECD. Yang tadi saya jelaskan jumlahnya sekitar 18 sampai 21 negara. Kemudian kita bagi 2 yaitu fokusnya pada subjek pajak dalam negeri, itu kita fokus kepada perhitungan net profit untuk BUT, dan kemudian subjek pajak luar negeri yang didasarkan tadi, mohon maaf, bukan peredaran bruto tapi ke peredaran neto juga. Nah, untuk tax evasion tadi sudah betul, yaitu Mbak Devi menjelaskan itu adalah penghindaran pajak tetapi dalam posisi itu adalah negatif. Oke, next. Silakan Mas Rizal. Pembuatan terkait dengan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membacakan tentang tax planning on gray area. Tax planning on gray area itu yaitu perencanaan pajak pada area abu-abu. Area abu-abu itu yaitu area yang masih mempertimbangkan tentang pajakannya, dengan terhindar dari P3P atau pengiraan pajak berganda. Nah, di sini ada 2 contohnya, yaitu Transfer Commission again. Misalnya BP menjual produk dari BP tangguh, BP tangguh, mereka ini mendapatkan komisi yang harus dibiayakan pada bulan ini, tapi tidak dibiayakan. Nah, dan biaya itu akan dibayar pada bulan selanjutnya. Itu akan dibayar dengan catatan dia harus bisa mengeluarkan manifest seperti PO, surat jalan, PO, invoice. Jika sudah dikeluarkan, bisa dilakukan reimbursement. Yang kedua, split out of exchange rate selling and buying. Nah, di sini kita akan mendapat keuntungan dari kurs buying and selling. Secara logika begini, jika dolar naik dan rupiah turun, ketika kita mendapatkan piutang, kita akan mendapatkan lebih besar. Nah, di lain sisi, ketika kita membayarkan hutang, maka kita akan membayar dengan jumlah yang lebih besar. Begitu sebaliknya, jika dolar turun dan rupiah naik, maka ketika kita melakukan piutang, kita akan mendapatkan lebih sedikit. Sedangkan keuntungannya, ketika kita membayarkan hutang, hutangnya pun menjadi lebih kecil. Sekian dia, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi highlightnya adalah kita bagi contohnya ada 2, ini hanya contoh ya. Pada area-area yang abu-abu tadi atau yang bisa dikonversikan, yaitu adalah accrued refund commission agent after manifest release. Maksudnya adalah jika kita mendapatkan release dari agent untuk komisi yang nanti akan dibiayakan pada bulan berikutnya, maka kredit pajak terutangnya itu lebih besar di bulan berikutnya. Nah, berarti nanti kita akan melakukan pembiayaan sehingga nanti kita melakukan closing jurnal balik atau reverse jurnal itu pada bulan berikutnya itu. Jadi sehingga pada bulan sebelumnya kita harus mengakrualkan seperti itu maksudnya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah spread of exchange rate, maksudnya adalah jika rupiah itu terdepresiasi atau dolar apresiasi, karena ini nanti kan bahasan tentang BUT, sehingga antara selling dan buying, jika dolar naik maka kita diberikan keuntungan atas pembiayaan piutang kita
akan bertambah, tetapi hutang kita juga akan bertambah. Itu jika rupiah terdepresiasi. Jika rupiah terapresiasi, maka dolar depresiasi, itu juga sebaliknya. Maka hutang kita Halo, Mbak Yuni? Oke, jadi saya bantu untuk menjelaskan. Iya, halo? Suaranya terjeda Mbak Widya. Oke. Halo, suara saya sudah masuk, teman-teman? Halo, suara saya sudah masuk? Sudah. Halo? Halo? Iya, sudah Mbak Widya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya Pak, mohon maaf Pak, terjeda tadi. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, jadi fungsinya tadi mungkin ada yang terjadi di bagian mana? Oke, jadi dua tadi, yaitu adalah di posisi accrued refund, commission, and spread of exchange rate tadi, itu fungsinya adalah mengefisienkan dari penerimaan pajak. Likuiditasnya juga akan lebih besar. Nah, posisinya nanti adalah untuk pembayaran pajaknya itu dibagi dua, yaitu unilateral measures and global consensus. Unilateral measures nanti itu adalah perhitungan pengurangan 3-5%. Sehingga nanti untuk pengefektifikasan pengurangan pajaknya itu nanti harus berdasarkan traktat perjanjian dari antar dua negara. Kemudian untuk global consensus itu adalah negara-negara di bawah naungan OECD, 18-21 negara, mereka harus berafiliasi untuk nantinya perhitungan non-deductible expense. Contohnya adalah klaim dari insurance, CIF and cost insurance rate yang nanti akan terakumulasi di nilai impor, seperti itu. Dan itu nanti juga perhitungan untuk tax pada saat kita melakukan akumulasi untuk aset. Antara BP kan sudah kerjasama dengan Indonesia, yaitu perusahaan AKR, Petrochemical Company. Oke, Pak, boleh Pak kami bahas dulu soal satu saja? Ya, boleh, silakan. Apakah sudah terlihat soalnya? Sudah. Di sini saya coba bahas soal PH22 impor aja dulu. Di sini kita akan bahas ya bersama Mbak Devi. Oke. Di sini kita ada perhitungan untuk impor bahan bakar yaitu sebesar 300 juta. Oke, bisa dibantu Mbak Devi di sini impornya? Yang pertama kan diketahui DPP-nya adalah 300 juta rupiah. Oke. Karena dia bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, jadi tarifnya adalah 0,3%. Oke, berarti 900.000 ya? Oke. Iya. Oke, kita SPBU akan swasta. itu ya. Cost-nya berapa Mbak? Cost-nya di sini berapa? Cost? Itu cost-nya 100.000 US 100.000 dollar. rupiah. Oke, jadi nanti cost, insurance, and rate itu saya mau tanya, apakah itu masuk DPP enggak? Itu masuk, tapi harus dijumlahin dengan biaya masuk dan biaya lainnya. Oke, sebetulnya tidak ya Mbak ya, karena itu kan tidak masuk bagian dari BPP, tapi ada beberapa perusahaan yang juga include seperti itu. Jadi nanti kita bagi dua, API sama non API-nya. Yaitu kalau misalkan lebih murah nih kalau kita mempunyai API. Jadi makanya BP bekerja sama dengan AKR. Terus kemudian non API kalau misalkan dia tidak bekerja sama dengan AKR, seperti itu. Nah, ini perhitungan dua-dua itu sangat simpel juga ya. Jadi nanti kita menggunakan di sini soalnya karena posisinya di bawah tahun 2021, maka kami menggunakan untuk pasal PKP
17 itu tarifnya 20%. Tapi kalau misalkan lebih, tadi seperti Mbak Ul bilang, yaitu 10-15%. Untuk PPh 26, di sini sudah ada contohnya, yaitu kita hitung dulu laba neto sebelum pajak, kemudian nanti kita akan mendapatkan laba setelah pajak, yaitu tahun ini kita harus mengkalikan tarif pajaknya itu sebesar 20%, seperti itu. Tapi untuk perhitungan PPh badan itu 22%. Dengan syarat TKP-nya harus lebih dari 200 juta dengan peredaran butuh 4,8 sampai 5 M. Seperti itu ya. Oke, Pak, sudah selesai. Tapi masih ada sisa berapa menit ya, Pak? Masih ada sisa kurang lebih sekitar 2 menit. Oh, oke. Boleh kami tampilkan videonya terlebih dahulu, apa sih British Petroleum itu? Apakah diizinkan, Pak? Boleh. Oke. Apakah sudah masuk suaranya? Belum. Belum, Mbak Udia. Belum ada suaranya. Sudah masuk? Ya, sudah. Sudah selesai, Pak. Sudah kami percepat. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Itu presentasi dari kelompok 6. Selamat malam. Oke. Selamat Saya konfirmasi kembali. Untuk atas nama Mbak Yuni Emia, apakah melakukan kontribusi? Kalau boleh kami, it should be honestly, tidak, Pak. Oke. Apakah on cam hari ini? Saya kurang tahu. Mungkin dari rekan-rekan. Halo, iya Pak. Mbak Yuni Emia, nggak ada ya berarti ya? Mbak Yunika? Yunika tadi yang dia kontribusi untuk iklan, tetapi ada permasalahan di sinyal, Pak. Tapi dia tadi yang mengkontribusi untuk iklan dan segala macamnya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilakan atas nama Mbak Syahsa Fadila, Mas Simpul, Mbak Sokwa, Mas Soli, dan Mbak Kotrunada. Maaf Pak, sebelumnya di sini untuk kelompok 2, untuk presentasi hanya ada saya, Sokwa Sagita dengan Mbak Nada. Siapa aja? Kalau presentasi di sini hanya ada saya, Sokwa Sagita dengan Mbak Nada. Tapi kalau untuk pembuatan PPT, semua kelompok ikut berkontribusi, Pak. Dengan berarti 2 orang doang ya? Iya, yang ikut presentasi saat ini. Oke. Boleh, nggak masalah. Yang penting melakukan kontribusi, mereka dapat nilai kok. Oke, tolong dipersiapkan presentasinya. Ya, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul, teman-teman? Muncul, Kak. Ya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Saya Sokwa Sagita dan rekan kelompok saya
Mbak Nada selaku perwakilan kelompok 2 saat ini bermaksud untuk mempresentasikan PPT terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan berita yang saling berhubungan dengan jurnal yang di dalamnya. Pertama akan dibacakan oleh Mbak Nada. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ingin memperkenalkan tugas saya. Mengungkapkan kebijakan perpajakan dalam pandemi COVID-19 terhadap pajak diartikan sebagai suatu kesadaran wajib pajak memiliki semua kewajiban perpajakan, melaksanakannya hak perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya yang adalah melalui reformasi peraturan undang di bidang perpajakan dengan diberlakukan sistem self-assessment system. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri ke pelayanan pajak. Kata Juliani 2020 menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan kepatuhan masyarakat ini ini kok bentar. Pihak wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari KPP. KPP memberikan informasi bahwa mengalami masalah yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah melakukan upaya untuk tetap menjaga perekonomian pajak. Pemerintah Indonesia memberikan relaksasi bagi 3 jenis pajak, yaitu pajak penghasilan PPh 21 yang mengatur perpajakan penghasilan individu yang berupa gaji, upah, dan jenis pembayaran lainnya yang berkaitan soal jabatan atau pekerjaan seorang individu. Kedua, PPh 22 pasal yang mengatur keringanan perpajakan penghasilan badan atas kegiatan impor barang konsumsi. Ketiga pasal PPh 25 pajak bulanan yang dikenakan baik pada badan maupun orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha. Lanjut, Kak. Dampak COVID-19. Satu, pemerintah memberikan diskon pajak yang meringankan beban wajib pajak badan, wajib badan pribadi atau wajib pajak UMKM berupa pembahasan pajak, penurunan tarif pajak, pengurangan beban pajak, relaksasi pelayanan pajak, dan PPh final ditanggung pemerintah. 2. Kementerian Keuangan memperpanjang kebijakan insentif pajak bagi pelaku usaha dan karyawan hingga 22 Juni 2021. Kebijakan insentif perpajakan akan diberikan di program pemulihan ekonomi nasional. Keempat, pemerintah menjaga defisit APBN terhadap produk domestik bruto agar tetap di bawah 3%. Semenjak virus corona menyebar di Indonesia, melalui pernyataan Sri Mulyani diprediksikan akan mengalami defisit 2,2% sampai 2,5%, jauh dari pada target tahun 2020 yaitu 1,76%. Lanjut. Hasil penelitian mengenai wajib pajak dengan adanya relaksasi berkaitan dengan teori of planned behavior mengenai persepsi seseorang dalam melakukan perilakunya. Model ini mengandung beberapa pemahaman, antaranya keyakinan perilaku, yaitu hal-hal yang diyakini oleh individu mengenai sebuah perilaku dari sisi positif atau negatif. Kedua, keyakinan normatif yang berkaitan langsung dengan pengaruh lingkungan sosial. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa dibutuhkan adanya sosialisasi yang optimal oleh maupun kantor pelayanan pajak. Hal ini tentu perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh lingkungan maupun orang-orang yang pengaruh sejak ikut yang memberikan pemahaman sehingga wajib pajak dapat memanfaatkan insentif perpajakan yang diberikan tersebut. Ketiga, keyakinan terhadap kontrol adalah keyakinan tentang adanya faktor-faktor yang
dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku. Kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan publik telah mengarahkan usahanya dalam menyusun kebijakan perpajakan agar dapat merangsang keadaan saat pandemi. Untuk kelompok 10 nggak ada, berarti yang terdampak pandemi, berikutnya ya. untuk yang Berarti terdampak kelompok 10 mengalami penurunan atau perlambatan agar dapat naik kembali dan laju pertumbuhannya menjadi stabil kembali. Oh, ada. Gimana kelompok 10? Untuk kesimpulan, Oke, boleh dipersiapkan. pajak mendapatkan dapat dimanfaatkan karena banyak wajib pajak yang mengalami Tolong untuk on penurunan cam ya. sehingga tidak mampu membayar pajak. Sedangkan kebijakan relaksasi perpajakan dapat dikatakan telah efektif dan efisien karena menurut wajib pajak, kebijakan tersebut sangat membantu meringankan beban pajak. Kebijakan relaksasi perpajakan ini tentunya berdampak pada perekonomian negara, yang dimana kegiatan wajib pajak memanfaatkan insentif dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang secara tidak langsung dapat membantu menjaga stabilitas perekonomian negara. Untuk saran yang dapat disampaikan bagi wajib, diharapkan dapat memanfaatkan pemberian insentif pajak secara baik dan menggunakan dana yang awalnya untuk membayar pajak sekarang dapat dialokasikan untuk menambah modal maupun operasional sehingga dapat bertahan selama masa pandemi. Selain itu, bagi wajib pajak badan maupun UMKM diharapkan dapat menurunkan harga barang atau jasa mengingat bahan tidak ada beban pajak. Dengan penurunan harga tersebutnya diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat hingga dapat membawa negara dalam menjaga stabilitas perekonomian agar tidak mengalami defisit APBN yang tinggi. Ya, terima kasih Mbak Nada atas apa yang dibacakan. Selanjutnya, saya akan membacakan terkait hubungan antara aparat pajak dan wajib pajak terkait tata cara perpajakan. Sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara aparat pajak dan wajib pajak, pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan aparat pajak, pemahaman wajib pajak, dan preferensi resiko wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan metode convenience sampling dengan sampel 155 responden dari wajib pajak orang pribadi. Data yang digunakan sendiri adalah data primer melalui kuesioner yang berisi jawaban-jawaban responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah moderate regression analysis. Oke, selanjutnya kelompok Seperti yang 3. kita tahu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan perubahan UU Nomor 6 Tahun 1983. Ketentuan baru ini merupakan ketentuan yang bersifat fundamental dalam mengelola dan mengatur hubungan antara aparat pajak dan wajib pajak. Ketentuan ini merupakan hukum payung atau hukum makro dari ketentuan lain di bidang perpajakan. Peraturan ini disahkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2007 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2008. Berdasarkan pada penjelasan umumnya, maka tujuan diberlakukannya ketentuan ini adalah untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, juga untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Di sini ada 6 poin ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang baru ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut. Yang pertama, A. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara. B. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat. C. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi dan teknologi informasi masyarakat. D. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. E. Menyederhanakan prosedur administrasi. Dan G. Meningkatkan penerapan prinsip self-assessment. Nah, hal itu menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi di mana kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai pajak itu sendiri, di mana sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut, di mana faktor eksternalnya adalah sosialisasi perpajakan, lalu pelayanan aparat pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika pelayanan aparat pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak, maka hal tersebut akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam perpajakan. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut di atas. Dalam kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan pada pembahasan yang telah saya bacakan tadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi seorang wajib pajak untuk membuat penilaian mengenai orang lain atau aparat pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Ya, Pak. Artinya seorang wajib pajak akan patuh apabila kondisi internal dari seorang wajib pajak tersebut dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik di sini dimaksudkan dengan tingkat kesadaran yang tinggi sebagai wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Pada kondisi eksternal, maka seseorang akan melihat pada perilaku orang lain untuk dijadikan pengalaman. Demikian, sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berarti berikutnya adalah kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 2, kelompok 3. Tolong dipersiapkan atas nama Mbak Nada Dwi Rosa, Mbak Dinda Sabrina, Mbak Paskah, Mbak Eva dengan Mbak Maita. Baik, terima kasih kepada Pak Dery. Bapak, saya mau izin kalau ada 2 teman saya nggak bisa ikut presentasi. Atas nama siapa? Paskah sama Dinda Sabrina. Paskah sama Dinda Sabrina. Mereka melakukan kontribusi atau enggak? Iya, Pak, melakukan kontribusi. Paskah sama Sabrina. Ya. Oke, silakan waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman. Pada malam hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dery yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk membahas presentasi. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri beserta teman-teman saya. Buat Kak Eva, nggak muncul, Kak. Maaf, ada kendala sebentar. Saya mulai kembali. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Paskah Virginia Panjaitan, Eva Lamtiar Tambunan, Nadia Dwi Rosaritonga, dan Dinda Sabrina. Dengan judul presentasi
Saya konfirmasi untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3, Mbak Destrianti. Kemana dia? Nah, Udah belum ya Nadia? pertanyaannya ini Maaf Kak, belum bisa Kak. Coba digeser lagi Kak. Tapi ini yours hanya berdurasi yours 3 lah, ini screen 384.000 sharing. dan tidak Iya, lebih tapi dari ini baru munculin kelompok Kak. Judulnya belum ada. Ini gimana ya? Nur Hidayati Digeser lagi. nggak bisa? Bisa. Eh, izin Pak Dery bisa nggak ngelihatnya dari HP? Soalnya share screen-nya nggak berjalan. Nggak Oke, jalan boleh, ya? boleh. Aduh, Oh, jadi saya bacanya dari Oke, boleh. dari HP nggak apa-apa. Berarti saya rest dulu ya. Saya akan mulai nanti kembali waktunya ketika share screen-nya dimulai ya. Oke, coba diinin dulu. Ini nggak gerak Pak, saya nggak bisa ini. Iya, disarankan coba teman timnya untuk bisa menggunakan atau men-share screen ya. Soalnya tinggal berdua doang Pak. Ah ya ini nggak gerak kan? Nggak gerak. Mau gimana? Tapi masih apa screen sharingnya masih jalan, cuman nggak gerak ininya. Pertama stop share dulu Bu atau Mbak. Stop share lagi, namun share yang terkait dengan full share screen-nya. Ini kan aku udah coba share. Ntar dulu ya, ini aku ke K202. Nah, coba next. Nggak jalan ya? Share screen-nya ke share screen yang full screen, yang sudah di full screen. Udah Pak, ini udah full layar, tapi nggak gerak. Harusnya gerak sih. Atau di share screen semuanya aja, manual nggak masalah sih. Ini aku udah apa? Udah apa nih, Weva? Share screen tapi nggak bisa jalan ini monitornya. Monitornya nggak bisa jalan. Jadi cuma tampilan full tapi nggak ada pilihan apa kursornya pakai gitu. ini, pakai arah. Udah ya? Arah. Nah, Udah jalan belum? Udah jalan. Oke. Oke Pak. Oke, dimulai kembali ya. Maaf. Oke, saya silakan untuk kelompok. Tapi ini kami tidak full sampai ini ya Pak. Maksudnya ada dua rekan kami kami izin lewat YouTube ya Pak untuk rekodnya karena ada berhalangan. Satu kan lagi di Jepang jadi kontribusi namun ada halangan. Iya. Oke. Jadi kemarin kami tuh udah record Pak ya. Cuman bagian saya sama Kak Eva tuh Tapi mohon maaf di ya, depan. nilainya agak sedikit saya bedakan dua orang lainnya ya. oh, Oke. ya. Terima kasih. Gitu. Baik Pak. Lanjut. Lanjut. Saya bedakan cuma beberapa poin kok. Setidaknya sih dia sudah melakukan perikotan kan, beda kan dengan orang yang tidak melakukan perikotan. Oke, silakan untuk kelompok 3 ya. Untuk Eva udah bisa digeser Kak? Udah. Oke. Oke. Ya, Oke, untuk kakak 201. selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan Jadi, anggota Pasca Virginian Panjaitan, jadi Eva gimana, Lamtiar Mbak? Tambunan, Mau melakukan Nadia secara Dwi mandiri Rosari Tonga, dan atau Dinda Sabrina mau Nur Anissa dengan yang tadi? dengan judul presentasi Reformasi Perpajakan sebagai upaya peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan peningkatan penerimaan negara. Pertama berarti saya berikan opsi mau mandiri tapi menunggu semua kelompok untuk selesai dahulu. Geser Kak. Oke. Udah nggak tahu. So, kita lihat di sini ada list materi.
Yang pertama ada jenis pajak, hak dan kewajiban pajak, PKP, PPh 22, PPh 23, kepatuhan wajib pajak, dan kepercayaan wajib pajak. Jenis-jenis pajak yang pertama ada pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Yang kedua ada pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini sebagian besar dikelola dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Yang ketiga pajak pusat yang dikelola DJP, yang antara lain PPh, PPN, PPNBM, dan Bea Materai. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Eva. Kepada Kak Eva dipersilahkan. Terima kasih Nadia. Untuk di slide ini kita akan melihat hak dan kewajiban pajak. Seperti kita tahu dalam rangka memberikan keadilan di dalam perpajakan, yaitu antara keseimbangan hak negara dan warga negara, maka dibuatlah Undang-Undang Perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mengakomodir mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Di sini kita lihat ada NPWP. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak, di mana nomor pokok wajib pajak tersebut dipergunakan sebagai identitas diri wajib pajak untuk memberikan hak dan kewajiban perpajakan. Dan untuk wajib pajak yang sudah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka pengusaha yang sudah memenuhi kriteria, maka dibuatlah pengajuan surat pengukuhan pengusaha kena pajak seperti yang kita lihat di contoh ini, salah satu perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, di mana perusahaan tersebut bisa memungut dan melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai. Dan selanjutnya untuk wajib pajak yang sudah dikukuhkan ataupun yang belum dikukuhkan, maka ada kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak terutang. Seperti ini cara perhitungan pajak orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan. Di mana ini ada kita bikin formulanya. Untuk penghasilan kena pajak itu penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, dan penghasilan kena pajak tersebut dikalikan dengan tarif yang berlaku. Seperti contoh, ini contoh soal norma perhitungan wajib pajak orang pribadi, di mana pada tahun 2021 Tuan Hakim menikah, punya tanggungan 2, mempunyai kantor konsultasi pajak, peredaran bruto dari pekerjaan bebas 2 miliar, dan terdapat pengeluaran selama setahun terdiri dari gaji 600 juta. Di sini kami menampilkan contoh pengerjaannya, di mana peredaran bruto pekerjaan bebas 2 miliar itu menggunakan norma 35% dari pekerjaan bebas. Kemudian penghasilan ditambahkan lagi dengan pekerjaan dari yang penghasilan lain. Kemudian dari penghasilan neto tersebut dikurangkanlah dengan penghasilan tidak kena pajak dengan diri wajib pajak dan tambahan kawin dan tanggungan. Dari situ terdapat penghasilan kena pajak. Dari penghasilan kena pajak tadi, dari formula penghasilan kena pajak dikalikanlah dengan tarif yang terutang dengan tarif progresif. Izin untuk yang rekan kami Pasca dan Dinda Sabrina, kami izin untuk share screen dari yang udah kita upload di YouTube. Silakan. Terima kasih Saudara Eva. Ini belum termasuk PP. Dalam PT PPh 21 PPh 10.000 bisa dilihat pemungutan PPh pasal 22
bulan Desember pada tahun 2021. Di sini ada terjadi salah pungut. Bisa dilihat dalam label nomor 15, PPh pasal 22 dipungut sebesar 340.999 yang seharusnya dipungut 210.000. Ini terjadi lebih pungut. Kemudian bisa kita lihat di label nomor 25 itu yang dipungut sebesar 1.357.855 yang seharusnya itu 1.359.205. Ini terjadi kurang pungut. Masuk ke dalam PPh 23. PPh 23 adalah pajak penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong oleh PPh 21. PPh 23 sendiri untuk royalti, bonus dan hadiah itu potong sebesar 15%. Kemudian untuk sewa, jasa atau sewa itu dipotong 2%. PT kemudian masuk ke dalam contoh soal dalam tabel tersebut. PT Alnusa Fabrika Konstruksi Jakarta ini telah wajib pajak untuk transaksi pajak yang terjadi di perusahaan karena telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Dalam contoh soal tersebut, pada bulan Februari 2022, PT Alnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta melakukan sewa kendaraan pada PT Prima Usaha Mitra Abadi senilai 10.400.000. Ini belum termasuk PPN. Dan total pembayaran yang harus dibayarkan PT Prima Usaha Mitra Abadi adalah berikut perhitungan PPh pasal 23-nya. DPP sebesar 10.400.000, PPN-nya sebesar 1.144.000, nilai sewanya DPP ditambah oleh PPN-nya sebesar totalnya 11.544.000, maka PPh pasal 23-nya 2% dikali DPP, maka akan menghasilkan 208.000. Jadi PPh pasal 23 yang harus dipotong adalah sebesar 208.000 dan total tagihan yang harus dibayarkan pada PT Prima Usaha Mitra Abadi adalah total pembayarannya itu 11.544.000 dikurang 208.000. Hasilnya 11.366.000. Maka PPh pasal 23-nya itu sebesar 208.000. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Paskah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk Kak Dinda, terima kasih. Saya akan membawakan kepatuhan pajak, yaitu kewajiban perpajakan yang dilaksanakan dengan benar merupakan salah satu tolak ukur dari kepatuhan wajib pajak. Prutianingsih menyatakan kepatuhan membayar pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun dua macam indikator yang disampaikan oleh Lingga, yang pertama itu ada kepatuhan formal, yang mana wajib pajak yang memiliki kepatuhan formal berarti ia adalah wajib pajak yang sudah memahami semua ketentuan perpajakan dan juga yang sudah melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakannya. Waktu tinggal 5 menit lagi. Kedua itu ada kepatuhan material, yaitu wajib pajak yang memiliki kepatuhan material berarti sudah dapat mengisi SPT dengan baik dan benar serta menyampaikannya tepat waktu. Kemudian berlandaskan penjelasan dalam pasal 3 ayat 2
Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK 03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, terdapat kriteria kepatuhan wajib pajak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, SPT disampaikan secara tepat waktu, kemudian tidak memiliki tunggakan pajak untuk seluruh jenis pajak yang ada, lalu tidak pernah dipidana karena tersandung kasus tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Kemudian yang keempat, laporan keuangan yang telah melalui proses audit oleh pihak yang berwenang seperti akuntan pabrik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan mendapatkan pendapat berupa wajar tanpa pengecualian dalam jangka waktu 3 tahun berturut-turut. Kemudian kepercayaan wajib pajak. Menurut Robbins, terdapat 5 indikator yang melandasi konsep kepercayaan, yaitu ada integritas yang merujuk pada kejujuran dan keadaan yang sebenarnya. Kedua, ada kompetensi yang merupakan pengetahuan, keahlian teknis dan kecerdasan interpersonal atau kecerdasan sosial dalam menjalin hubungan yang baik dan menangani permasalahan. Kemudian ada konsistensi yang berkaitan dengan dapat dipercaya, dapat diramalkan dan pandangan yang baik dalam menangani sesuatu. Lalu ada loyalitas yang merujuk kepada kepatuhan dan kesetiaan. Dan yang terakhir ada keterbukaan, yaitu transparansi dalam aliran masuk dari berbagai sumber penerimaan pajak serta pengelolaan dan pendistribusian dana pajak. Kepercayaan terhadap aparat pajak tidak lepas dari kualitas aparat pajak dan pelayanannya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana citra aparat pajak di mata wajib pajak dan mutu pelayanan yang terbaik aparat pajak kepada wajib pajak. Nah, aparat pajak yang baik, ramah, adil dan tegas terhadap wajib pajak adalah dasar yang harus dimiliki aparat pajak dalam mendapatkan kepercayaan wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Aparat pajak harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat memenuhi kewajiban dalam bidang perpajakan itu sendiri. Kesimpulan dari presentasi kami saat ini yaitu adalah Direktur Jenderal Pajak berupaya dengan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan negara yang disebut sebagai kebijakan fiskal. Dalam perkembangannya saat ini di era digital, DJP telah banyak melakukan perubahan dan melaksanakan reformasi pajak secara berkelanjutan. Upaya dan komitmen DJP senantiasa memberikan kinerja dan pelayanan terbaik bagi bangsa dan kemakmuran bersama. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Silakan Mbak Nadia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dewi. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Berarti sudah selesai. Selanjutnya kelompok 8. Selanjutnya untuk kelompok 8, apakah ada mahasiswanya atas nama Mbak Nasila Narulani, terus Mas Samuel, Mas Satria, Mas Audrik dengan Mas Hari ada? Halo, untuk kelompok 8? Halo, untuk kelompok 8, Nasila Narulani, Samuel Giovanni Lim, Satria Yudhistira Putra Kris Utomo, Audrik Budianto Pakunaga dengan Hari Lavin Pardamian. Ada? Halo? Izin menjawab Pak, kayaknya nggak ada. Ada ya? Oke. Ada Pak. Berarti satu tim mendapatkan nilai. Oke, selanjutnya berarti kelompok 5. Kelompok 5 atas nama Mbak Marlin Sairatu. Mbak Marlin Sairatu. Kayaknya Mbak Marlin ini angka 201 deh.
Terus Mbak Rana Huria. Mbak Rana Huria. Mas Habibi Al Karim. Mas Reza. Mbak Mila dengan Justin Trijoko. Ada? Untuk kelompok 5. Halo? Kelompok 5. Halo? Nggak ada juga ya? Sepertinya nggak ada juga, Pak. Ada kemana ya? Oke, selanjutnya kelompok 4 atas nama Tia Makfiroh, Tia Makfiroh, Safna Adbiyah Filarti, Astri Aprilia, Indah Permatasari, Alvita. Nggak ada juga ya? Halo? Kelompok 4? Iya, Pak, nggak Nggak ada juga ya? Nggak ada juga, Pak. Oke, berarti sudah selesai ya. Tinggal mandiri. Siapa yang mandiri, yang ingin melakukan mandiri? Tadi ada di kelompok 7 ya. Sepertinya juga tidak Di ada. kelompok 7 ada tadi yang ingin melakukan mandiri. Kelompok 7 ada Mbak Dewi, Mbak Siti, Mbak Lucia Dada, Mas Khairul Azmi, Mas Denny Kristiawanti Haryanto dengan Mas Egi Setiawan. Yang mandiri? Yang mandiri atas nama Dewi Handayani. Oke, atas nama Dewi Handayani ya. Oke, bis. Tapi mohon maaf yang di LMS itu saya kirimnya by link aja, Pak. Boleh. Soalnya nggak bisa dimasukin karena udah ada yang attach di situ. Nggak usah. Dimasukkan dalam. Baik. Saya mulai Oke. setting. Akan di share screen dahulu. Saya share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waktu dan tempat saya persilakan. Malam ini saya mau menyampaikan presentasi dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada UMKM, wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan. Pembahasannya adalah latar belakang tentang masalah, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pusaka. Sebagai latar belakangnya, selama 10 tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia selalu berada Waktu di tinggal bawah 1 menit. target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidaktercapaian target penerimaan pajak antara lain adalah penetapan target yang terlalu tinggi oleh pemerintah dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM masih rendah, hanya 5% dari total penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Di sisi lain, penerimaan pajak daerah di Kota Denpasar telah menerapkan sistem self-assessment, namun terdapat beberapa kendala dalam penerapan sistem ini, termasuk kesadaran wajib pajak dan perhitungan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak: yang pertama, pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, tarif pajak, pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak. Pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak adalah kemampuan seorang atau wajib pajak dalam memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan pajak dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, atau lewat sosialisasi. Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan, sosialisasi berarti suatu upaya DJP memberi informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang ada korelasinya dengan bidang perpajakan. Dirjen Pajak memberikan
Beberapa poin terkait indikator sosialisasi di mana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan. Sedangkan pengetahuan pajak adalah salah satu faktor atau elemen terpenting dalam menjalankan sistem kepatuhan pajak secara sukarela dan juga menentukan perilaku wajib pajak dalam kepatuhan pajak secara self-assessment system. Hal ini dikarenakan untuk bisa menjalankan self-assessment system, wajib pajak dituntut untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan sehingga pengetahuan pajak mempunyai peran yang sangat penting. Yang kedua, adanya sanksi pajak. Sanksi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk hukuman atas ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukan. Terkait dengan perpajakan, maka adanya sanksi pajak yang diberikan dapat menjadi suatu bentuk jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi dan dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan bentuk hukuman atas ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban berpajakan. Untuk keberadaan sanksi pajak dapat berfungsi sebagai alat mencegah wajib pajak untuk melanggar ketentuan dalam membayar pajak. Sanksi pajak telah diatur dalam ketentuan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan adanya peraturan yang mengatur, maka pemerintah mempunyai dasar untuk memberikan sanksi dengan tegas kepada siapapun yang melanggar atau tidak patuh untuk membayar pajak. Yang ketiga, modernisasi sistem adalah suatu bentuk inovasi atau pembaruan yang berfungsi untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak. Penerapan modernisasi sistem juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan sistem yang mudah diterapkan akan cenderung diminati dan diimplementasikan oleh penggunanya. Perbaikan proses bisnis merupakan faktor penting dari program modernisasi dikarenakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka proses tersebut cenderung akan lebih efektif dan efisien. Saat ini sudah banyak sekali bentuk-bentuk modernisasi sistem yang dikembangkan oleh DJP, antara lain e-registration yang bertujuan untuk melakukan registrasi NPWP secara online, kemudian ada SPT, e-filing, dan e-payment. Keseluruhan modernisasi sistem ini bertujuan agar wajib pajak lebih mudah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dan bisa dilakukan dimanapun lewat jaringan internet tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak adalah ketentuan persentase atau jumlah rupiah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan dasar atau objek pajak. Pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dikenakan tarif sebesar 1% yang bersifat final. Tarif ini kemudian tarif yang bersifat final. Tarif dalam hal ini adalah tarif pajak atas penghasilan bruto tertentu sebesar 1% yang dikenakan terhadap wajib pajak. Terima kasih untuk kelompok 4 miliar dalam 1 tahun pajak. Sebelum bulan Juli tahun 2013, Mbak Marlene ini namanya ada di angka 202 ya, tapi nanti saya masukkan nilainya ya. 17 untuk wajib pajak. Penghasilan itu dalam kamu sebenarnya ada di angka 202 loh. Logikakan, memang penetapan tarif 1% lebih kecil. Namun hal ini belum tentu menjadikan besarnya pajak yang terutama menjadi lebih kecil. Oke, selanjutnya untuk kelompok 8 tolong dipersiapkan atas nama Mbak Erna Nurjana. UMKM memiliki omset yang tinggi, memperoleh hasil yang tinggi. Mas Prastiwanto Bani, terus Sri ini Mbak Mas apa Mbak ya? Kemudian Sri. tarif Mas ya? tersebut mengalami perubahan sesuai dengan peraturan Mas Sri Istianto, aduh aku lupa mulu. Mohon maaf ya Mas, terus sama Mbak Eli dengan Mbak Ana. Oke. Iya, karena Sri ya, kebanyakan Sri itu cewek. Mohon maaf, aku kadang sering lupa. Oke, tolong untuk on cam dan jangan lupa PowerPoint-nya disiapkan. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompok 8. empati dan tangible. Kualitas pelayanan merupakan suatu perbandingan antara yang diinginkan wajib pajak, baik itu wajib pajak hotel, pajak restoran, dan wajib pajak hiburan tentang kepercayaan mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyediaan layanan atau dalam hal ini Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian
kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional sesuai standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tindakan pemeriksaan pajak yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang KUP merupakan keseimbangan dari sistem yang ada. Sistem self-assessment tidak akan ada artinya bila tidak diikuti dengan tindakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan oleh Fiskus. Hasil dari keseimbangan tersebut adalah hasil dari keseimbangan tersebut menghasilkan kepatuhan dari wajib pajak. Kesimpulan dari jurnal tersebut terdapat pengaruh positif baik secara parsial maupun secara simultan dari pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak. Tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kepulauan Pasar. Kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM, hotel, restoran, dan tempat hiburan dapat meningkat melalui edukasi, kemudahan dalam pelaporan dan penerapan tarif pajak yang tepat. Untuk sarannya kepada wajib pajak UMKM dan wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan agar lebih peduli pada negara dengan cara menjadi wajib pajak yang patuh pada peraturan perpajakan. Sedangkan saran kepada DPJP bisa melakukan sosialisasi berkaitan dengan penerapan sistem yang digunakan untuk mempermudah proses pelaporan pajak sehingga wajib pajak dapat mengoperasikan sistem tersebut dengan baik dan benar. DPJP juga bisa membuat program-program atau strategi agar wajib pajak patuh terhadap pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Makalah dan jurnal pembaruan ini dibuat berdasarkan dari referensi jurnal dengan judul Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem yang ditulis oleh Fajrin Afwan Putra. Dan jurnal yang kedua, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang studi yang dilakukan pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak Lapangan Batu. Dan jurnal yang ketiga yang diambil dari judul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, membayar pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di kota ini. Demikian, terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada Farid. Oke, terima kasih. Oke, ini udah beberapa kelompok dan saya konfirmasi lagi, adakah yang ingin melakukan presentasi mandiri? Adakah yang ingin melakukan presentasi mandiri? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti ya cukup ya ujian kita hari ini untuk mata kuliah KUP di AK 202. Karena saya masih lanjut di AK 201, ya mungkin sekiranya cukup di sini, nanti akan muncul nilainya di minggu depan ya. Jika belum muncul bisa konfirmasi ke saya, biasanya itu ada masalah sistem atau apapun, atau karena saya juga terkadang namanya manusia, saya akan Oke, mungkin sekian pertemuan kita hari ini, dan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. 202 saya terima kasih untuk hari ini, dan semoga kita ketemu lagi di semester berikutnya ya. Oke. Ya Pak. Oke, saya NL untuk semua, dan jangan lupa istirahat ya. Sampai jumpa. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Pak. Oke, silakan.